Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membawakan renungan dengan judul Ketundukan Membawa Berkat. Ayatnya saya ambil dalam Markus ke-6 ayat 38 sampai ayat yang ke-43. Begini firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam firman Tuhan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita tunduk, pintu berkat pasti berlimpah. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ketika kita tunduk, pintu berkat pasti berlimpah-limpah. Pertanyaannya adalah mengapa ketundukan dapat membuka pintu berkat? Mari kita bahas dari ayat demi ayat yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, mengapa ketundukan dapat membuka pintu berkat? Yang pertama, dengan ketundukan kita belajar rendah hati. Rendah hati untuk apa Bapak Ibu? Rendah hati untuk dipimpin. Karena tidak semua orang bisa dipimpin. Dan karena kita bisa dipimpin, maka berkat itu pasti mengalir. Berkat apa yang pada saat itu? Itu berkat roti dan berkat ikan. Sehingga orang makan sampai dengan kenyang. Saya baca ayatnya di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Mereka rendah hati, mereka tunduk, mereka taat, disuruh berkelompok-berkelompok. Nggak ada yang bilang, ngapain sih, gini, nggak ada. Semua tunduk. Kenapa? Ketika kita tunduk, kita taat, kita rendah hati, mengikuti pemimpin, arahan pemimpin, mendengarkan pemimpin, maka ada berkat yang mengalir. Nah, kita lihat yang nomor 2. Mengapa ketundukan dapat membuka pintu berkat? Yang kedua, dengan ketundukan Allah berperkara atas hidup kita. Loh, kenapa begitu? Jelas, Dia yang memelihara kita. Dia yang menciptakan kita. Lalu mengapa kita harus takut dengan dunia ini? Urusan makan pada saat itu pun Tuhan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-41 sampai dengan 42, dia bilang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tunduk dengan Tuhan, maka Tuhan berperkara akan hidup kita. Kenapa kita harus takut? Dia Yehovah Jireh. Dia yang menyediakan, Dia yang menyiapkan sampai kita makan sampai kenyang firman Tuhan. Sampai kenyang artinya apa? Berkat itu berlimpah-limpah adanya. Kenapa kita harus takut? Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengapa ketundukan membuat pintu berkat pasti berlimpah, ya. Membuka pintu berkat. Karena dengan ketundukan, berkat-berkat lain akan semakin terbuka. Di ayat yang ke-43 dibilang seperti ini. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Jangan dikira setelah makan sampai kenyang, berkat stop. Maka saya bilang, dengan ketundukan, berkat pintu berkat itu akan berlimpah-limpah, terbuka dengan lebar. Buktinya apa? Tadi itu, setelah makan sampai kenyang, masih sisa 12 bakul.
Masih sisa. Jadi kalau ada orang masih mau nambah lagi, masih bisa nggak? Masih bisa. Andai kata ada orang datang lagi, masih bisa nggak? Masih bisa. Sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tunduk, jangan dipikir stop. Oh, Allah kita bukan Allah yang pelit. Allah kita bukan Allah yang hitung-hitungan. Allah kita bukan Allah yang begini, tidak. Justru kita yang sering berhitung dengan Allah kita. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ketundukan ini menjadi gaya hidup kita. Maka iblis akan lari dan tidak akan mengganggu hidup kita. Lebih tepatnya, saya mengambil kutipan dari khotbah Bapak Gembala. Dengan jelas dia bilang seperti ini. Dan ketika ketundukan menjadi gaya hidup kita, maka iblis akan lari dan tidak akan mengganggu hidup kita. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 dibilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan ketundukan, pintu berkat terbuka lebar. Dengan ketundukan, iblis pun lari daripada kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita bukan Allah yang pelit. Dan berkat itu tidak stop hanya sampai kita makan kenyang. Berkat itu terus ada, mengalir, dan mengalir. Semua karena ketundukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ajar kami untuk kami bisa selalu tunduk dan taat kepada Engkau, kepada firman-Mu, kepada pemimpin kami. Karena kami tahu, ketika kami tunduk dan taat, maka pintu berkat itu mengalir buat kami. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Dan berkat itu tidak akan pernah berhenti, tetapi dia akan makin berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Karena kami tahu, Kau bukan Allah yang pelit. Kau Allah yang luar biasa. Kau Jehovah Jireh yang selalu menyediakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.